Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Wa sakhawatu Syafi'i rahimahullahu ashharu min antuhka. Dan kedermawanan Imam Syafi'i rahimahullah itu ashharu, lebih masyhur, lebih terkenal, min antuhka, lebih banyak dikenal orang, min antuhka, daripada yang diceritakan. Banyak sudah riwayat-riwayat, hikayat-hikayat yang menceritakan tentang bagaimana Imam Syafi'i itu dermawan, sakhawah, dermawan. Wa ra'suz zuhdi as-sakha, dan pangkal atau pokok dari zuhud as-sakha'u itu adalah sifat dermawan. Sakha itu memberikan kepada orang lain, mampu memberikan pada orang lain. Lawannya sakha ya bakhil. Lawannya sakha. Kenapa di Al-Quran kemudian juga Rasulullah menganjurkan kita menghilangkan sifat bakhil ini? Karena untuk menganjurkan kita dermawan, maksudnya menganjurkan kita banyak memberi. Ini untuk menghilangkan sifat bakhil, supaya kita benar-benar hanya mengharap Allah aja, nggak pernah menjadikan selain Allah sebagai harapan. Termasuk juga uang yang ada di kantong kita, udah aja dikeluarin. Karena memang yang dijadikan sebagai tempat, yang dijadikan sebagai tempat yang nyaman buat dia ya bukan uang itu, bukan harta itu, Allah aja. Itu namanya sakha, seperti itu. Pangkal dari zuhud, orang bisa zuhud, orang bisa benar-benar dengan dunia itu barber aja, pokoknya nggak mikirin, nggak hitung-hitung. Itu pangkalnya adalah sakha, pangkalnya adalah kedermawanan. Harus bisa dermawan. Lianna man ahabba syai'an, alasannya ini karena siapa orang yang mencintai sesuatu amsakahu, maka dia akan memegangnya, akan menggenggamnya. Walam yufarid al-mala illa man sogurat ad-dunya fi ainihi, dan tidak akan memisah al-mala akan harta, tidak akan memberikan harta, maksudnya illa man sogurat ad-dunya fi ainihi, kecuali orang yang dunia menjadi kecil fi ainihi, dalam mata orang tersebut. Wa huwa ma'na zuhdi, dan itulah makna zuhud. Zuhud itu memandang dunia kecil, dunia mah gak ada apa-apa, tidak lebih mulia dibanding satu patahan atau sebelah sayap lalat. Dikasih aja ke orang yang memandang dalam hatinya, dalam benaknya atau dalam mindsetnya bahwa dunia itu gak ada apa-apanya ngantuk, bahwa dunia itu gak ada apa-apanya, itu pasti dia akan memberikan semuanya. Ya, namanya kecil dunia, diberikan semuanya itu untuk orang semuanya. Nah, zuhud juga seperti itu. Mana zuhud yang sesungguhnya adalah memandang dunia itu kecil. Jadi benar-benar tidak ada pertimbangan apa-apa di dunia itu. Wa yadullu ala quwwati zuhdihi wa syiddati khaufihi minallahi ta'ala, dan menunjukkan atas kekuatan zuhudnya Imam Syafi'i dan juga puncak atau sangat takutnya Imam Syafi'i kepada Allah, washtigholi himmatihi bil akhirah, dan sibuknya cita-cita Imam Syafi'i kepada akhirat. Apa yang menunjukkan ma, yaitu apa? Ma, nih filenya ya dulu. Ma yaitu sesuatu, ruwiya yang diriwayatkan, apa nahu, bahwa sesungguhnya kelakuan itu ruwiya Sufyan bin Uyainah haditsan, meriwayatkan siapa Sufyan bin Uyainah hadisan akan satu hadis, fi raqaiqi, dalam raqaiq. Faghusya ala Syafi'i, faghusya, maka kemudian ghusya itu kalau orang-orang sebut ya semacam pingsan lah. Faghusya ala Syafi'i, maka kemudian pingsanlah ala Syafi'i, ghusya ala bacanya. Sama kayak majnun kan junna jadinya. Junna. Itu artinya ditutupi akalnya, ya artinya gila, atau ditutupi bisa juga ya karena kejinan, maka disebut dengan junna majnun. Ya sebenarnya kejinan itu ya ketutupan juga. Pokoknya ini fiil-fiil yang biasanya dimajhulkan seperti junna, kemudian ghusya, kemudian apa? Satu lagi itu ada dua ini diantaranya. Pingsan siapa? Syafi'i ala Syafi'i, Imam Syafi'i. Faqila lahu, maka diucapkan kepada Sufyan, qad mata, meninggal nih, wafat nih beliau.
Faqala, maka berkata Sufyan, in mata faqad mata afdalu zamani. Maka jika telah wafat Syafi'i, faqad mata afdalu zamanihi, maka telah matilah siapa afdalu zamanihi, orang yang paling utama di zamannya. Wa ma rawa Abdullah bin, ini yang bukti yang kedua. Ini Sufyan bin Uyainah. Jadi ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah, tapi lebih dulu Sufyan Ats-Tsauri. Masanya lebih dulu Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ini Sufyan bin Uyainah. Nah, berikutnya buktinya wama dan sesuatu rawa yang meriwayatkan siapa Abdullah bin Muhammad Al-Balawi. Qala, berkata Abdullah, kuntu ana wa Umar bin Nabatah julusan. Aku dan Umar bin Nabatah duduk natadzakarul ibad waz-zuhad. Kami menuturkan atau menceritakan tentang para hamba waz-zuhad dan orang-orang zuhud. Faqala li Umaru, maka berkata kepadaku siapa Umar, ma ra'aitu awra'a wala afsaha min Muhammad ibn Idrisa. Tidak pernah melihat aku orang yang lebih wirai, orang yang lebih hati-hati, wara' wala afsahu, dan tidak pernah melihat orang yang lebih fasih ketimbang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kharajtu ana wa huwa wal Haritsu bin Labid. Aku keluar, aku dan dia juga keluar, wal Haritsu ibnu Labid, dan Harits bin Labid, ila Safa, ke Safa. Wa kana, dan ada al Haritsu tilmidan li Shalihil Mari. Al-Mari. Al Harits ini adalah murid dari Saleh Al-Mari. Faftataha yaqra'u wa kana hasanah sauti. Faftataha, maka membukalah Imam Syafi'i, membuka, mulai maksudnya ini fil af'al syuru', membuka, yaqra'u itu membaca Imam Syafi'i, mulailah membaca beliau, wa kana, dan ada Imam Syafi'i itu hasanah sauti, bagus suaranya. Faqara, maka membaca beliau hadhil ayat, akan ayat ini, alaihi, kepadanya. Hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadzirun. Ini adalah hari di mana mereka tidak bisa bicara, wa la yu'dhanu lahum faya'tadzirun, maka dan juga tidak diizinkan siapa lahum mereka, faya'tadziruna, maka mereka memohon ampunan, memohon makluman. Faraitu Syafi'iyya rahimahullah, maka aku melihat Asy-Syafi'iyya rahimahullah, faqad taghayyara launuhu, dan telah berubah apa launuhu, warna kulitnya Imam Syafi'i, wa sya'arra jilduhu, dan juga merinding. Sya'arra jilduhu itu apa? Jilduhu, kulitnya Imam Syafi'i. Wa taraba itiraban syadidan, dan gemetar beliau itiraban syadidan, dengan gemetar yang kuat. Wa kharra maghsyiyan alaih, dan tersungkur dia Imam Syafi'i, maghsyiyan alaihi, halnya pingsan. Dengar ayat Quran langsung pingsan Imam Syafi'i. Saking takutnya kepada Allah. Masya Allah. Falamma afaqa, maka ketika sudah sadar siapa Imam Syafi'i, ja'ala yaqul, mulailah berkata Imam Syafi'i, a'udzubika min maqamil kadzabin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari maqam atau dari kedudukan orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang bohong. Wa iradil ghafilin, dan dari berpalingnya orang-orang yang lalai. Allahumma ya Allah, laka khada'at qulubul arifin. Hanya kepadamulah khada'at tunduk apa qulubul arifin, hatinya orang-orang yang ma'rifat, mengenalmu. Wa dallat laka riqabul mustaqin, dan merendahlah laka kepadamu apa riqabul mustaqin, leher-leher atau ini riqab ini leher bagian belakang, leher-leher atau pundak, ini punuk-punuk orang-orang yang rindu. Ilahi, wahai Tuhanku, habli judaka, berikan kepadaku judaka, akan kedermawananmu, kebaikanmu. Wajallilni bisatrika, wajallilni, dan kuasakan aku atau kuatkan aku, bisatrika, dengan penutupmu. Wa'fu an taksiri, dan maafkanlah an taksiri, dari kesembronaanku. Bikarami wajhika, dengan kemuliaan wajahmu. Imam Syafi'i dengar ayat hadza yaumul la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadzirun, pingsan dengar ayat itu. Jadi benar-benar hadir, itu benar-benar hadir
ahwal atau kengerian hari kiamat itu benar-benar hadir di depan Imam Syafi'i sampai beliau pingsan. Benar-benar bisa merasakan apa yang ada dalam ayat itu, gambaran kengerian hari kiamat. Ini hari di mana mereka semua nggak boleh berbicara, di mana mereka tidak ada alasan-alasan sehingga bisa dimaafkan. Itu langsung merasakan pingsan Imam Syafi'i. Ini kalau bukan orang yang warok, orang yang benar-benar mengenal Allah, nggak bakal bisa pingsannya. Ada yang pingsan kenapa bang? Pingsan belum makan saya. dengerin dari pagi, dengerin itu acara, saya belum makan pingsan. Kalau Imam Syafi'i bukan karena pingsan, bukan karena lapar, tapi emang merasakan ayat-ayat ini. Setelah sadar di doanya, khawatir menjadi orang yang termasuk orang-orang yang bohong. Artinya orang-orang yang bohong itu orang-orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah kemudian dia tidak merasakan apa-apa. Orang-orang yang ghafil atau lalai ini juga orang-orang yang tidak bisa merasakan kehebatan ayat Allah. Ini permohonan Imam Syafi'i ketika sadar dari pingsannya, bangun dari pingsannya. Qala tsumma masya, qala kemudian berkata Sufyan, yang cerita lagi nih. Qala kemudian berkata Sufyan, tsumma masya wan sarafna, kemudian berjalanlah Imam Syafi'i wan sarafna, dan kami semua bubar. Falamma dakhaltu Baghdad, maka ketika masuk aku Baghdad, dalam kota Baghdad, wa kana huwa bil Iraq, dan ada siapa Imam Syafi'i, huwa ya dia Imam Syafi'i bil Iraqi, itu ada di kota Irak. Faqa'atu ala syatti atawaddu lis salat, maka aku duduklah di atas sebuah tempat duduk atau sebuah lahan, sepotong lahan, atawaddu lis salat, aku mulai berwudu untuk salat. Idh marrobi, tiba-tiba lewatlah bi, bertemu denganku atau lewatlah padaku rajulun, seorang laki-laki. Faqala li, maka berkata rajul li kepadaku, aku baru mulai wudu pengen sholat, tiba-tiba ada orang lewat. Kemudian orang itu bilang, ya gulamu ahsin wudu'ak, bocah, perbaiki wudumu. Kalau kau perbaiki wudumu, ahsanallahu ilaika fid dunya, maka Allah akan berbuat baik ilaika kepadamu fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Faltafata, maka kemudian ini faltafata huwa, domirnya ke rajul. Faltafata, maka kemudian berpaling siapa rajul, artinya pergi. Habis ngomong gitu, benerin tuh wudunya, bagusin wudunya. Kalau ente bagusin wudu, Allah akan berbuat bagus untuk ente dunia akhirat. Itu kata laki-laki itu. Faltafata, maka kemudian pergi laki-laki itu. Faidha ana birojulin, maka tiba-tiba aku bersama seorang laki-laki, yutbi'uhu, yang mengikuti. Siapa rajul? Hu akan rajul yang pertama, bukan. Yutbi'uhu jamaatun, yang mengikuti akan rajul siapa? Jamaatun, sekelompok orang. Orang yang tadi negur saya udah hilang. Nah, lalu ada seorang laki-laki lagi yang diikuti oleh jamaah banyak. Fasra'tu fi wudu'i, maka aku buru-buru fi wudu'i, dalam wuduku. Wa ja'alat afku atarahu, akfu, dan waja'altu akfu atarahu, dan mulailah aku akfu mengikuti atarahu, akan bekasnya rajul yang diikuti tadi, jejaknya maksudnya. Selesai wudu, belum selesai, tiba-tiba ada keramaian, satu orang laki-laki diikuti jamaah banyak. Saya buru-buru wudu, kemudian buru-buru ngikut di belakangnya. Faltafata ilayya, maka kemudian berpaling. Nengok siapa rajul ilayya kepadaku. Faqala, maka berkata, hal laka min hajatin, apa kebutuhanmu? Kamu punya butuh apa? Perlu apa? Fakultu, maka berkata aku, na'am, iya. Tu'allimuni mimma 'allamakallahu syai'an, semoga engkau mengajarkanku mimma, dari apa-apa, 'allamakallahu syai'an, yang mengajarkan siapa Allah ka akanmu, syai'an, akan sesuatu. Mungkin ada sedikit yang bisa engkau ajarkan kepadaku dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Faqala li, maka berkata rajul kepadaku, laki-laki itu berkata, i'lam, ketahuilah, annaman sadaqallaha najah, siapa orang
yang jujur kepada Allah, naja, maka dia akan selamat. Wa man asfaqa ala dinihi salima. Dan barang siapa yang lembut ala dinihi, atas agamanya, salima, maka dia akan selamat. Minar radiyyi, dari perkara yang rendah. Wa man zahada fid dunya, dan siapa orang yang zuhud, siapa orang yang tidak suka fid dunya, ke dunia, qarrat ainahu, maka akan senanglah apa ainahu, bersinarlah apa ainahu, matanya, maksudnya akan senang. Mimma yarahu, dengan apa yang dia melihat, hu akan ma. Maksudnya apa? Senang dengan apa? Ma yarahu itu apa? Nih, min tawabillahi, yakni ganjaran Allah Ta'ala godan besok. Jadi kalau ada isim mausul setelahnya ada min, maka minnya punya arti bayan, menjelaskan mausul itu. Karena isim mausul, isim ma'rifat yang sifatnya itu masih mubham, masih masih umum dan masih belum jelas. Maka dia akan senang dengan sesuatu yang akan dia lihat, yakni ganjaran Allah besok. Orang yang jujur kepada Allah akan selamat. Orang yang lembut dengan agamanya, maka akan selamat juga. Orang yang zuhud pada dunia, tidak suka kepada dunia, nggak pernah yang namanya dunia digenggam, dilepaskan terus, maka dia akan bahagia melihat apa ganjaran yang akan Allah berikan dia besok. Afala aziduka, apakah aku perlu menambah untukmu? Qultu na'am, iya, aku berkata iya, kata Sufyan. Iya. Qala, maka berkata rajul, man kana fihi thalathu khisalin, siapa orang yang di dalam dirinya terdapat 3 akhlak, faqad istakmalal imanu, maka sungguh telah sempurna apa imanu, imannya. Apa aja 3 itu? Man amara bil ma'rufi wa tamaro, yaitu orang yang memerintah menyuruh kebaikan, wa tamaro, dan melaksanakan kebaikan itu. Wa naha anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, wantaha, dan dia juga berhenti dari kemungkaran. Wa hafadha ala hududillahi ta'ala, dan memelihara batas-batas Allah, maksudnya hukum-hukum Allah. Ala ziduka, mau tambah lagi enggak? kata rajul ini, tambah lagi enggak nasihatnya? Qultu bala, iya, aku menjawab bala, iya. Faqala, maka berkata rajul, kun fid dunya zahidan wa fil akhirati ragiban, jadilah engkau di dunia ini zahidan, orang yang tidak suka dunia, benci. Wa fil akhirati ragiban, dan kepada akhirat engkau cinta. Wasduqillaha ta'ala, dan jujurlah engkau kepada Allah Ta'ala, fi jami umurika, dalam seluruh urusanmu. Maka tanju minan najin, maka engkau akan selamat, ma'an najin, bersama orang-orang yang selamat. Tsumma madha, kemudian berlalulah orang itu. Fasaltu, maka aku bertanya, man hadza, siapa orang barusan itu? Faqalu, maka berkata orang-orang, jamaahnya, huwa Syafi'iyyu, itu adalah Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fandur, maka lihatlah, ila sukutihi maghsyiyan alaihi, kepada jatuhnya Imam Syafi'i, maghsyiyan alaihi, halnya pingsan. Tsumma ila wa'dhihi, kemudian kepada nasihatnya Imam Syafi'i, kaifa yadullu dzalika ala zuhdi, bagaimana itu menunjukkan ala zuhdi, atas zuhudnya Imam Syafi'i. Wa ghayati khaufihi, dan puncak takutnya Imam Syafi'i, sangat takutnya Imam Syafi'i kepada Allah. Wala yahsulu, dan tidak akan hasil, tidak akan terwujud, hadal khaufu, rasa takut ini, wa zuhdu, dan zuhud, illa min ma'rifatillahi azza wa jalla, kecuali dari ma'rifat atau mengenal Allah azza wa jalla. Fa innahu, maka sungguhnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya ulama, hanyalah ulama. Yang apa? Rajul yang diikuti oleh jamaah tadi siapa? Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ternyata. Ini yang cerita tadi ini, yang cerita ini Sufyan bin Uyainah. Ini yang cerita, kemudian dia nggak tahu ternyata, kan sudah terpisah tadi, sudah terpisah. Dia masing-masing jalan. Masuklah dia ke Baghdad. Masuklah ke Baghdad, ke Irak. Masuklah ke Irak. Kota Irak. Nah, kemudian kabar-kabarnya memang ada Imam Syafi'i sedang ada di Baghdad. Dia lagi wudhu, ditegur sama orang itu. Setelah selesai wudhu, nggak lama ada rombongan. Ternyata dia nggak ngeh juga bahwa itu adalah orang yang tadi juga yang negur dia. Nah, ternyata yang negur ini itu Imam Syafi'i. Nasihatnya apa? Nasihatnya ya bukan nasihat-nasihat syariat. Bukan nasihat-nasihat syariat seperti ya
yang umumnya kita dengar. Ini nasihatnya nasihat orang-orang ma'rifat semua. Dan lihat bagaimana Imam Syafi'i pingsan. Imam Syafi'i pingsan ketika mendengar ayat. Saking takutnya kepada Allah. Belum lagi yang cerita kemarin, bagaimana Imam Syafi'i itu sangat dermawan, sangat zuhud. Zuhud itu kadang-kadang didefinisikan percaya kepada apa yang ada di sisi Allah ketimbang dari yang ada di sisi makhluk. Zuhud. Lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah dibanding apa yang ada di makhluk. Termasuk yang ada di makhluk, yang ada di diri kita, yang ada di rumah kita, yang ada di kantong kita, atau yang ada di sertifikat tanah kita misalnya. Udah itu nggak dipercaya sama dia. Pokoknya dia lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah, yaitu perbendaharaan Allah yang maha kaya. Karena yang dijadikan andalan adalah perbendaharaan Allah, maka dia benar-benar kepada dunia berubah aja. Karena dia nggak takut. Dia punya sesuatu yang lebih besar yang dia jadikan andalan, yaitu kekayaan Allah. Zuhudnya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian takutnya kepada Allah juga seperti itu. Nasihat-nasihatnya juga bukan nasihat biasa-biasa, tapi nasihat-nasihat yang penuh ini ilmu akhirat, bukan ilmu dunia, tapi ilmunya ilmu akhirat. Ini yang bisa kita ambil dari ulama-ulama fikih mazhab yang 4 itu, diantara Imam Syafi'i. Itu bukan hanya sekedar orang-orang yang alim dalam bidang fikih, tapi orang-orang yang alim juga dalam ilmu akhirat. Seperti tadi zuhud, kemudian karam atau sakhawah atau kedermawanan. Itu ulama-ulama fikih yang kadang-kadang disebut dengan ulama salaf, fuqaha salaf. Itu orang-orang yang benar-benar ilmu akhiratnya itu diamalkan terus. Nggak hanya sekedar pandai ilmu fikih, kemudian debat, kemudian fatwa sana sini, bukan, tapi benar-benar mengandalkan, benar-benar melaksanakan ilmu akhirat atau ilmu hati kadang-kadang. Cuma kadang-kadang kita ngelihatnya cuma ilmu syariatnya doang. Ya bukan hanya kita, orang setelah Imam Syafi'i pun begitu. Orang setelah Imam Syafi'i pada masa ya kira-kira 2 atau 3 abad setelahnya, Imam Ghazali kan berarti 200 tahun atau 300 setelah Imam Syafi'i, 300 tahun. Jadi 3 abad setelah Imam Syafi'i. Ini melihat bagaimana fuqaha, orang-orang ahli fikih, ternyata lebih mementingkan ilmu dunianya itu, yaitu ilmu bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana kemudian mempengaruhi penguasa supaya penguasa memberikan kebijakan yang maslahat untuk umat. Bagus, itu bagus. Ada ulama fikih atau ulama syariat kemudian memberikan nasihat kepada penguasa, bagus. Dengan cara itu pula dia juga bisa mendekat kepada Allah atau taqarrub. Karena memang kekuasaan atau pemerintahan itu harus dinasihati atau harus dibimbing oleh ulama-ulama syariat. Nah, tapi tidak hanya itu. Tidak hanya melulu itu. Tapi harus juga ilmu hati, seperti tadi zuhud. Ulama-ulama setelah Imam Syafi'i 200 atau 300 tahun berikutnya, itu juga banyak yang kemudian melupakan ini akhlak batinnya, melupakan zuhudnya, melupakan waroknya para imam atau fuqaha salaf. Imam Malik juga, Imam Malik itu warok, sakhawah juga, sakhiyah atau dermawan juga, kaya juga. Sama kalau ada santri mau pulang ya dikepelin pasti. Jadi mau ongkos apa, mau ongkos pulang kemana dikasih pasti sama Imam Malik. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal juga, semuanya itu ulama-ulama yang juga mengamalkan ilmu akhirat atau ilmu hati. Walam yastafid asy-Syafi'i rahimahullah hadzal khaufa wa zuhda wallahu a'lam bissawab.